Sugesti dan kembangan dunia metafisika. Dalam ilmu alam bawah sadar, semacam hipnosis dan law of attraction, mendasari keilmuannya dari pikiran. Pokoknya masalah apapun, dianggap sumbernya dari pikiran. Penyakit medis atau non-medis, pokoknya karena pikiran. Sehingga cara penanganan semua masalah, dengan cara mengatur pikiran. Caranya dengan masuk ke state bawah sadar, dan mensugesti pikiran bawah sadar sesuai yang diinginkan. Ini juga dipakai kebanyakan ilmu perdukunan, tapi tidak semua. Ada dukun yang mengatakan pada membernya, kalau batu akiknya ada tuahnya untuk penglarisan, padahal itu batu biasa, didapatkan dari sungai. Dan gara-gara sugesti yang diyakini secara mendalam oleh membernya, maka jadi benar-benar terbukti. Orang hipnosis dan loa, tidak mengenal entitas gaib. Karena bagi mereka, semua hanya fenomena pikiran. Maka solusi atas apapun ia dengan olah pikiran. Namun bagi pelaku supranatural yang asli, mereka tahu benda yang ada hodamnya, dan yang cuma hasil sugesti. Tentu keduanya berbeda. Contoh, jika seorang yang melakukan raga sukma atau bermimpi melihat kerajaan jin, atau melihat makhluk gaib, itu pasti asli. Karena mereka sebelumnya belum pernah melihatnya. Otomatis kalau tidak pernah melihat, mana bisa disugestikan. Dibayangkan saja tidak bisa, apalagi disugestikan. Di sini jelas sekali, bahwa setiap keilmuan punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Saat kita bermeditasi loa, kita mencoba membayangkan apa yang ingin kita tarik. Sehingga jelas, menggunakan pikiran untuk aktif. Sedangkan supranatural atau dunia metafisika, berkebalikannya. Di saat pikiran aktif, justru kita tidak bisa hening dot dan adanya hanya gambaran-gambaran imajinasi, dari pikiran kita sendiri. Di saat pikiran mulai tenang, atau terjadi jeda, maka disitulah kita masuk ke dalam kondisi kenyataan dunia lain. Justru saat kita tidak memiliki imajinasi, maka alam-alam gaib bisa kita saksikan. Disitulah cara kerja para supranatural, dan pelaku metafisika. Saat jeda pikiran, masuk ke dimensi lain. Di sana tinggal mau akses apa, koneksi dengan siapa, atau secara acak, berkeliaran melihat-lihat dunia lain. Sehingga apa yang dilihat, bukan imajinasi atau sugesti. Justru pikiran off tanpa imajinasi. Penjual jimat yang asli, memang jimatnya ada isinya. Bukan permainan sugesti. Disugesti ataupun tidak, kalau isi, tetap isi. Gak bisa dimanipulasi. Tinggal orang bisa melihat, atau tidak, kalau yang bisa, akan tahu jimat kosong atau isi, sugesti atau beneran. Jadi tidak semua jimat itu sekedar olah sugesti, dan tidak semua jimat itu ada isinya, ada pula yang main-main sugesti saja. Permainan sugesti pun ada kelemahannya. Contoh, jika Anda belum pernah makan kimchi Korea, dan belum pernah tahu kimchi, mana mungkin sugesti Anda mempan, untuk mensugestikan, bahwa dalam kamar gelap, ada kimchinya. Mustahil sugesti itu berjalan, jika sebelumnya tidak pernah tahu. Sedangkan pelaku supranatural, gaib, dan yang bisa melihat gaib itu, sebelumnya belum pernah tahu, sehingga, saat melihatnya, maka pasti asli, bukan hasil imajinasi pikiran. Jadi jelas ya, kalau jimat yang asli berisi, dan yang ada tuahnya, itu ya nyata, bukan efek sugesti. Sang dukun tidak perlu mensugesti pasien atau meyakinkan agar yakin, tidak perlu. Wong nyata kok, ngapain diyakinkan? Kalaupun ada yang menambahi dengan sugesti, itu sifatnya tambah daya. Untuk bonus saja, dua kekuatan dipadukan, dari kekuatan gaibnya, dan dari keimanan hasil sugesti. Itu bisa saja, sugesti ini biasanya disebut kembangan. Misal ada orang beli jimat berupa liontin citrin, atau galek kelor, lalu member disuruh memberinya bunga, disuruh tidak dibawa ke WC, dan lain-lain. Itu sifatnya kembangan, untuk memberikan tambahan efek placebo pada pikiran member. Agar dua daya berjalan bersama. Dari daya liontin dan batu galek kelor, sama dari kekuatan bawah sadar member. Namun bagi pelaku supranatural yang baik, kembangan ini tidak boleh terlalu dibesar-besarkan. Apalagi sampai melupakan intisasi dari benda jimatnya. Jadi ibarat orang flexing, ya jangan keterlaluan. Sewajarnya, dengan tujuan menumbuhkan sugesti saja. Namun yang lebih utama, adalah kinerja jimatnya, bukan hasil flexingnya. Contoh, orang jualan baju. Dia ngomong, kalau baju itu bagus, bahannya ori.
Itu flexing yang wajar, karena tidak berlebihan. Meskipun ada unsur tidak jujurnya, maksudnya, kalau mau jujur harga sebenarnya cuma 50.000 ya ajur jum. Bisa-bisa ditawar 45.000. Beda lagi jika flexingnya berlebihan. Misalnya ngomong baju artis, sehingga dijual 100 juta. Ini berlebihan melupakan intisarinya.